Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, kita akan membahas tema-tema menarik seputar olahraga, terutama sepak bola. Dan hari ini kita membahas apa ya? Kita akan membahas tim nasional Indonesia aja ya. Karena ini kan tahun ini timnas kita ini memang benar-benar ya agak bagus lah. Mending dari zamannya Pak Simon McManamy. Ya agak lumayan lah, nanti kita akan bahas itu, khususnya tentang pelatih kita. Ada 2 pelatih asing yang terbaru yang cukup bagus di Indonesia, Bapak Luis Milla dengan Bapak Sintayong. Jadi kita akan bahas nanti semua tentang timnas di edisi kali ini. Ya, timnas kita, saudara-saudara, timnas kita tahun ini nih lumayan nih, bagus di semua level usia ya. Kita lihat kemarin, jadi ya setelah pandemi lah itu parameternya lumayan kita, timnas kita itu sejak pandemi kita mulai dengan waktu itu apa ya? Oh ya, kualifikasi Piala Asia. Kita lolos kan ke mana tahun depan tuh 2023. Tadinya di Cina, cuma sekarang Cina itu mengundurkan diri karena alasannya Covid tahu di sana apa masih ada Covid ya. Alasannya Covid, makanya mereka mundur. Terus tuan rumahnya ini baru seleksi lagi dari semua tim yang lolos gitu dah. Indonesia termasuk salah satu yang mencalonkan, ada Korea, ada mana lagi gitu, Australia apa jadi apa enggak lupa. Nah, terus setelah kualifikasi Piala Asia, timnas junior kita tampil di Piala AFF U19. Nyaris kalau Nguyen FC sama Thailand nggak main mata, lolos kita. Tapi ya itulah sepak bola. Kemudian kegagalan timnas itu diobati dengan timnas U16 juara Piala AFF U16 ya. Asuhannya Bima Sakti, anak-anak remaja itu. Terus yang terbaru adalah timnas U20 yang tulang punggungnya timnas U19 yang gagal tempo hari berhasil mendapat tiket ke kualifikasi Piala Asia U20 2023 tahun depan gitu. Nah, terus setelah itu kan timnas ini akan mengadakan FIFA Match Day bulan Februari nih, bulan September. Ada beberapa pertandingan internasional bulan ini. Nanti 2 pertandingan, hari Sabtu sama hari apa itu, Rabu atau Kamis itu, apa Selasa lupa, pokoknya minggu depan harinya itu lawan Curacao. Nah, ini prestasi kita. Nah, sayangnya ini sayang sekali nih saudara-saudara, kesuksesan timnas kita sempat diwarnai oleh sebuah sindir menyindir dari pelatih lokal junior itu tuh, Marcus Horizon, asistennya Bima Sakti, pelatih kiper timnas U16, sama Fahri Husaini, mantan pelatihnya timnas U16. Ya itu sindir menyindir soal local pride, katanya yang bisa membawa
prestasi buat timnas hanyalah pelatih lokal gitu dia bilang gitu. Untungnya Sintayong dia mah aja. Padahal ya saudara-saudara, kalau di sepak bola itu kalau Anda bicara prestasi itu di level senior, kalau junior itu pembinaan. Dia harus membina, mengajari pemain itu cara main yang benar kayak apa, cara menendang bola yang benar gimana, memberitahu pemain aturan sepak bola yang benar gimana, respect kepada lawan, respect kepada wasit, respect kepada aturan, respect lah intinya, itu yang benar. Masalah prestasi itu bonus. Jadi kalau sudah bisa berprestasi ya nggak usah sombong, nggak usah sindir menyindir, menjelek-jelekan. Ya memang Sintayong belum bisa kasih piala, tapi kan lolos ke Piala Asia itu prestasi saudara-saudara, jangan salah. Piala Asia loh itu. Terus nah, itu jadi lagi pula begini, kalian itu kan sesama pelatih apa ya, pelatih timnas, seharusnya saling mendukung begitu untuk kemajuan sepak bola Indonesia, bukan justru saling menyindir. Tapi ya sudahlah, itu sudah nasi sudah nasi sudah menjadi bubur. Ya biarin aja mereka dengan kesombongannya dan kecongkakannya itu. Jadi begini saudara-saudara, Indonesia ini timnas kita ini pernah punya pelatih, ya pelatih lokal ada, pelatih asing ada pelatih yang bagus, ada juga yang tidak terlalu bagus. Seingat saya ya, ada beberapa pelatih asing yang cukup bagus. Bagus dalam arti begini, tidak hanya soal jumlah piala yang dipersembahkan, tapi bagaimana dia pelatih itu mengubah kultur atau gaya sepak bola di permainan sepak bola di Indonesia maupun attitude pemain-pemain Indonesia. Nah, itu intinya. Jadi pelatih itu berhasil kalau menurut saya sih jadi menginstal ide dia ada beberapa tuh. Yang pertama itu tahun 50-an, Toni Pogacnik itu bagus. Dia dari Kroasia, Yugoslavia kan, Kroasia kan dulu ya. Itu dia berubah sepak bola Indonesia. Waktu itu Indonesia macan Asia, benar-benar macan Asia. Salah satu pencapaian dia, kita tampil di Olimpiade Melbourne tuh 56 kalanya. Terus setelah Toni Pogacnik tuh ada lagi Anatoly Polosin, itu dari Soviet Rusia lah sekarang. Itu juga termasuk sukses tahun 80-an akhir, awal 90-an itu dia nyumbang medali emas SEA Games tuh dulu senior ya, bergengsi ya, bukan kayak sekarang junior ya. Itu dulu Polosin itu terkenal dia mental bertanding. Jadi latihan fisik tuh keras. Bahkan tentara Navy Seal itu latihan fisiknya kalah sama Polosin. Jadi pelatnas di Indonesia di mana, di Bandung sama di mana gitu, sama di Gresik atau di mana, Surabaya apa. Nah, itu pada banyak yang kabur tuh karena latihan fisik lah. Jadi biar pemainnya betah, si Polosin ngadain pelatnas di Australia. Tidak mau semuanya harus ikut kan. Nah terus setelah Polosin tuh ada lagi pelatih bagus, Ivan Kolev dari Bulgaria. Itu tahun 2000-an lah, 2000. Waktu itu dia di Piala Asia 2004 sama Piala Asia 2007. Nah itu bagus. Di Piala Asia 2004 Indonesia ngalahin Qatar
Qatar ya kalau nggak salah, sama kalau waktu 2007 ngalahin Bahrain. Nah itu juga sama, disiplin. Jadi gaya main dia apa, menginstal ide dia. Jadi cara main dia itu dulu itu zaman zaman Ivan Kolev itu kan timnas itu sudah terbiasa main dengan 3-5-2. Nah sama Ivan Kolev itu mau coba dirubah menjadi 4-4-2, tapi kan nggak semudah membalik telapak tangan tuh, berubah pola, merubah pola permainan tuh nggak semudah membalik tangan, apalagi 3 back itu kan dulu ada libero di situ, ada sweeper. Nah kemudian sama Ivan Kolev diubahlah dia, tetap menggunakan 3 back, 3-5-2, 3-4-3, tapi dimodifikasi. Jadi fungsi sweeper sama libero yang berada di belakang back sentral itu, back tengah double back itu dihilangin. Jadi dia main dengan 3 back sejajar, jadi 3-5-2, 3-4-3, rasa 4-4-2. Itu berhasil. Kemudian setelah Kolev ada Alfred Riedel, itu juga lumayan tuh, walaupun waktu itu ada banyak rumor nggak bener kan, tapi itu sebenarnya Alfred Riedel orang bagus, dia tegas, disiplin, terus dia melindungi pemainnya dari mafia. Hanya saja karena waktu itu sedang konflik, Bapak Nurdin Halid punya musuh, terus musuhnya banyak, terus ya bagaimana namanya itu ya black campaign sama negatif campaign itu menyudutkan Alfred Riedel, khususnya waktu di Piala AFF 2010 gitu loh, yang katanya suap. Padahal sumber dari suap itu dari tulisan surat kaleng di sebuah media. Kan lucu, media itu nulis dimuat begitu saja tanpa dia melakukan investigasi, ini surat kaleng ini anonim, jadi sumber anonim ini siapa gitu loh. Jadi itu berubah menjadi urban legend. Urban legend dianggap kebenarannya, padahal nggak benar. Pemain yang waktu itu juga sudah membantah semua, nggak ada itu semua model gitu. Tapi ya namanya politik ya, gimana lagi. Jadi begini saudara-saudara, setelah tadi dua pelatih tadi ya, pelatih asing, kita juga di era terbaru ini kita punya 2 pelatih asing yang kelas dunia. Sebenarnya ada satu lagi sih, Simon McManamy, tapi gak usah dihitung lah itu. Nah, kita punya 2 pelatih asing yang benar-benar bagus dan kontroversial, setidaknya menurut para pemuja local pride. Yang pertama adalah Luis Milla. Luis Milla datang ke Indonesia itu di eranya ketua PSSI-nya itu Pak Edi Rahmayadi. Dulu Pangkostrat kalau nggak salah ya, tentara pokoknya, Letnan Jenderal, sekarang Gubernur Sumatera Utara. Nah itu terus setelah itu Luis Milla di zamannya Pak Iriawan ini, Komjen Pol Iriawan Purnawirawan itu. Nah dua-duanya sama-sama kelas dunia. Jadi begini saudara, kalau pelatih kelas dunia sama pelatih kelas Liga Indonesia itu bedanya pelatih kelas dunia itu kayak Luis Milla, kayak siapa, Sintayong, itu dia membawa konsep. Jadi dia punya konsep, pemain semua ngikut dia gitu loh, konsep dia. Kalau pelatih lokal, pelatih Indonesia itu enggak, kebanyakan takut sama pemain. Jadi mereka sistem mereka menyesuaikan pemain yang bagus mana, yang sedang bagus. Nah itu jadi ya yang begitu aja hasilnya, cara mainnya ya begitu aja. Nah sementara pelatih asing yang punya pelatih kelas dunia ya, saya bilang pelatih kelas dunia kayak Luis Milla ini pelatih level dunia karena dia pernah menangani timnas junior Spanyol, juara Euro U21 atau U19 di Spanyol, di Eropa sana. Terus dia juga pemain Real Madrid, pemain Barcelona dulu waktu berkarir. Nah terus si
Sintayong juga levelnya level dunia, Piala Dunia 2018 Korea Selatan, dia juga pemain dulu. Jadi beda pokoknya kalau pelatih yang bagus tuh dengan pelatih yang ya asal bagus. Pelatih lokal atau pelatih asing yang asal tunjuk lah gitu. Nah itu bagus. Nah bagusnya di mana? Bagusnya adalah kalau kita Luis Milla ya, kita lihat Luis Milla. Kalau Anda lihat cara melatih Luis Milla itu dan cara menerapkan permainan adalah dia benar-benar kayak pelatih Spanyol pada umumnya. Ball possession, penguasaan bola. Dan itu disukai di Indonesia. Apa? Cocok dengan karakter pemain Indonesia itu. Posturnya nggak terlalu tinggi, terus tekniknya juga hobinya giring bola sendiri ya, itu cocok dengan Indonesia. Main dari sayap, itu cocok dengan Indonesia. Terus waktu sistem dia latihan dia tidak terlalu banyak mengandalkan fisik. Fisik itu digabungkan dengan latihan sepak bola biasa. Jadi terkesan santai tapi serius. Itu Luis Milla itu terkesan santai tapi serius. Ya itu beda. Nah, cara dia bermain, Luis Milla itu cara dia bermain adalah umpan, penguasaan bola, terus nyerangnya dari sayap. Sayap itu pasti, itu kelihatan sekali. Jadi 4-3-3, biasanya 4-3-3 ya. Terus main bola-bola pendek, 4-3-3 bola-bola pendek, terus penguasaan bola, terus nanti dari tengah ke bawah ke sayap nanti ya gitulah main-main itik-itik umpan ke tengah, begitu cara melatihnya Luis Milla itu ya memang apa ya, cocok sama gaya pemain Indonesia. Walaupun prestasi Luis Milla di Indonesia nggak ada prestasinya kan. Waktu itu SEA Games peringkat SEA Games 2017 ya, itu dia hanya di peringkat ke medali perunggu. Terus waktu apalagi ya, Asian Games lolos ke ini, Asian Games 2018 lolos ke fase knockout, fase grup, fase babak 16 besar atau perempat final, saya lupa. Pokoknya itu dia lolos tuh. Kalau nggak salah itu waktu itu kalah terakhir itu sama Uni Emirat Arab, kalah dramatis setelah kejar-kejaran. Tuh Luis Milla itu. Nah sekarang Luis Milla melatih Persib dan hasilnya itu baru main yang nangani 3 kali Persib menang terus kan. Dan cara mainnya juga ya kayak yang dulu lagi itu, kelihatan bagus. Jadi umpan tek tok. Terus dari sayap dan pokoknya pendek itu keren itu. Ya kayak Spanyol lah, sebagaimana Anda melihat timnas Spanyol atau Barcelona cara mainnya itu ya kayak ya mirip-mirip, walaupun ya jauh lah level kita, cuma kelihatan seperti itu. Nah itu tadi Luis Milla. Bagaimana dengan Sintayong? Nah Sintayong ini dia lebih ekstrim. Dia latihan fisik dia, wah itu ya ini yang membedakan ya, dengan Luis Milla. Kalau Luis Milla itu latihan fisik tidak terlalu dominan. Jadi latihan fisik itu digabung dengan latihan permainan. Jadi dengan bola di lapangan itu. Jadi tapi kalau Sintayong dia punya latihan fisik sendiri, lebih keras, dan secara kedisiplinan lebih disiplin Sintayong. Luis Milla itu lebih santai, serius tapi santai. Tapi kalau Sintayong dia serius di lapangan. Kalau di luar memang santai, mereka bercanda guyon. Tapi kalau di lapangan serius. Terus cara mainnya Sintayong itu juga beda. Kalau Luis Milla itu kan yang tadi saya bilang, tiki-taka, umpan pendek, ball possession, dia harus menguasai bola dari sayap. Kalau Sintayong dia lebih sederhana. Pemain tidak perlu terlalu banyak menguasai bola. Itu yang dia lakukan dengan timnas. Cara main yang penting bola diumpan. Terus nanti
menuju sasaran. Itu cara cara main. Dan yang membedakan lagi, Sintayong itu dia nggak punya formasi yang baku. Itu kalau Anda perhatikan. Kalau Luis Milla kan 4-3-3 tuh. Udah 4-3-3 atau 4-2-3-1. Itu kayak ya kayak Spanyol Spanyol kayak Barcelona kayak begitulah, 4-3-3 kadang 4-2-3. Kalau Sintayong enggak, Sintayong itu dia lebih kepada melihat lawan. Lawan main seperti apa? Dia main begitu. Dia bisa main 4-4-2, dia bisa main 4-3-3, dia bisa main 3-5-2, 3-6-1, 3-4-3. Itu 4-2-3-1 itu yang kelebihan yang membedakan Sintayong dengan Luis Milla. Dan hasilnya ya Anda lihat sendiri waktu di Piala AFF itu waktu lawan apa ya? Ya itulah waktu Piala AFF 2020 yang jadi 2001. Terus waktu kualifikasi Piala Asia U kualifikasi Piala Asia 2023 yang di Kuwait itu kan dia mainnya begitu. Itu cara main dia. Pokoknya lawannya main apa dia main apa. Itu menular sampai ke tim juniornya juga begitu kan. Tim U20, U19 itu juga mainnya begitu. Main menyesuaikan dengan lawan. Lawannya main apa ya dia main begini. Itu yang membedakan. Dan yang jelas itu lebih disiplin dan lebih 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 keras. Jadi kalau Luis Milla itu Sintayong itu nggak sungkan untuk mencoret pemain yang nggak disiplin. Bahkan hanya masalah terlambat datang setengah jam, 15 menit sama dia udah langsung dibuang. Pemain yang merasa tinggi hati, sombong. Kemarin tuh yang tim timnas U20 kan beberapa pemain yang ikut Piala AFF U19 nggak dibawa karena menurut Sintayong sudah sombong gitu. Terus Hoki Caraka itu juga sempat kena tegur tuh gara-gara terlalu sombong gitu. Terus akhirnya dia minta maaf, dia merubah akhirnya. Nah itu Sintayong. Jadi mental Korea ya kita bisa maklum lah, Korea itu kan negara yang disiplinnya bagus, keras, mereka maju karena disiplin. Dan itu yang coba dibawa Sintayong ke Indonesia. Ya kita lihat aja nanti. Yang penting nggak lagi ada local pride itu. Ya, jadi begitu saudara-saudara. Pembahasan kita tadi, kita udah bicara banyak hal, kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas timnas Indonesia mulai dari apa tadi? Oh ya, khususnya tentang pelatih asing lah. Pelatih asing dan tadi itu kontroversi soal local pride. Saya rasa sudah cukup pembahasan ini. Kita lanjut di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa, itu yang paling penting. Dan bisa jumpa kunjungi juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Facebook dan Instagram. Bisa klik langsung aja di Komentator Gadungan, pasti ada situ muncul. Oke, baik, sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Kalau ada salah-salah mohon maaf, kalau ada benar ya itu benar berarti. Jangan lupa salam olahraga dan merdeka.